Pernyataan Cahaya membuat Langit dan Alexa terkejut. Keduanya diam menatap Caca dengan air mata yang sudah menggenang siap meluncur turun di kedua pipinya. Sayang, Cahaya berlari meninggalkan Langit dan Alexa. Bahkan gadis itu harus berkali-kali menabrak orang lain dari tengah jalan. Cahaya sangat mirip dengan mama dan papanya. Memiliki tingkat kecemburuan di atas rata-rata pada umumnya. Dia tidak suka miliknya diusik, dilihat bahkan disentuh orang lain. Berani bicara lantang jika ada yang mulai mengganggu hubungannya. Tak jarang, dia mengamuk kepada kakaknya sendiri. Jika Langit lebih lama bersama Ai atau Bu, satu orang yang tak pernah ia cemburui selama ini hanya Melissa, mamanya. Sayang, gak usah lari-lari, bisa nggak? Langit yang khawatir akhirnya bisa menarik tangan Caca yang mengejarnya. Ia hanya berani memanggil Cahaya dengan sebutan sayang jika jauh dari Reza dan Melissa. Langit langsung memeluk si bungsu dengan sangat erat. Dia merasakan tubuh Cahaya terguncang, pertanda dia sedang menangis histeris. Maaf, abang melukai hatimu lagi, ucapnya lirih penuh penyesalan. Maaf, abang selalu buat kamu nangis. Langit semakin mengeratkan pelukannya, namun Cahaya mencoba meronta-ronta, ingin melepaskan dirinya. Diam, Yang. Abang gitu, abang gak sayang sama aku. Cahaya terus terisak sambil memukuli dada Langit. Abang kurang sayang apa sama kamu? Langit mengurai pelukannya, menangkup wajah penuh air mata Cahaya dengan kedua tangannya. Tunggu 3 tahun lagi, abang akan buktikan semuanya di depan orang tuamu. Air bersorak saat jagoannya menang juara 1. Dia, yang sangat kagum, berusaha ingin menerobos kerumunan orang yang sama, ingin mendekat. Kakak mau kemana? Tanya Bu sambil menarik tangan Air. Aku mau ke sana. Aku mau lihat langsung orangnya. Tanpa menjawab, Bumi semakin menarik tangan kakaknya itu agar semakin menjauh dari kerumunan. Abang sama Ade mana? Kita cari dulu. Air yang kesal, tapi akhirnya dia mengalah dan mengekor di belakang adiknya dengan tangan masih dicekal oleh Bumi. Kemana ya? Gumam Bumi sambil mengedarkan pandangannya mencari Langit dan juga Cahaya. Di mobil kali, sahut Ai. Kini gantian, dia yang menarik tangan adiknya itu. Dan benar saja, keduanya kini ada di dalam mobil, sedang makan sepiring nasi bakar dengan ayam goreng. Kita cariin, taunya lagi makan. Oceh Ai. Dia melahap suiran ayam di piring adiknya. Kakak jorok, cuci tangan dulu sana. Bumi yang sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang melihat kedua mata adiknya yang merah sembab ditambah suara yang serak. Abis nangis lapar ya? Ejek Bumi dengan tawa. Udah biasa, sahut Langit sambil mengelus kepala Cahaya. Dek, mau makan gak? Kakak lapar? Tanya Ai yang masih di luar berdiri di sisi adiknya. Boleh deh. Ai langsung pergi. Jajaran stand penjualan makanan memesan 2 piring nasi bakar beserta lauknya. Hanya menunggu kurang lebih 15 menit, kini Ai kembali dengan nampan di tangannya. Keduanya makan dengan sangat lahap tanpa sisa. Mereka tidak pernah rewel soal makanan, karena sudah terbiasa dengan masakan rumahan yang dibuat Melissa. Yuk pulang, kata Cahaya. Mama sama papa gak dibeliin sesuatu? Tanya Ai. Dia ingat pada kedua orang tuanya di rumah yang pasti sedang menunggu. Nanti beli di jalan, balas Langit yang sudah menyalakan mesin mobilnya. Sampai di apartemen, Langit memarkirkan mobilnya di area khusus keluarga. Semua kini sudah turun dan berjalan beriringan masuk ke dalam lift. Ai dan Bu melangkah lebih dulu, sedangkan pasangan sejoli Cahaya Langit mengikuti dari belakang. Aku mau mandi, kata Bu saat memasuki apartemen. Sama, aku juga, Caca ikut menimpali. Langit yang ditinggalkan akhirnya memilih untuk ke dapur mengambil minuman. Sedangkan Air sudah naik ke atas membawa bungkusan di tangannya langsung menuju kamar orang tuanya. Rutinitas pagi. Mah, hari ini mau kemana? Tanya Bu tiba-tiba datang saat
Mamanya sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Gak tahu, coba tanya papa," sahutnya setelah mendapat ciuman selamat pagi dari setengah. Bumi kembali ke kamarnya, tujuannya kini justru ke kasur kakaknya yang masih terlelap dengan mata tertutup sangat rapat. "Kak, bangun dong." Ai menggeliat sedikit, namun masih enggan membuka matanya karena cahaya belum sama sekali masuk ke dalam kamarnya yang masih tertemaram. "Kak, bangun!" Lagi-lagi, Bumi mengguncang bahu Ai, mulai mengganggunya dengan memainkan daun telinga kakaknya itu. "Apa sih?" sentaknya karena terkejut. Rasa geli membuat Ai langsung bangun dari tidurnya. "Bangun, udah siang," serunya lagi masih memaksa Ai bangun. "Minggu woi, Minggu." Si sulung kembali menarik bantal guling pisang kesayangannya lagi. Bumi pun mendengus kesal. "Hari ini mau kemana? Papa nggak bilang sama kakak secara hari ini kita ngapain?" tanya Bumi yang mulai tidak sabar. "Lah, mana kakak tahu? Tanya sana sama papa, ngapain tanya sama kakak?" Ayah kesal hanya bisa mengumpat dalam hati. Dia yang baru saja tertidur harus diganggu oleh adiknya. "Begadang mulu sih," Bumi menggerutu sambil berjalan lagi keluar kamar. Hari beranjak siang. Kini semuanya sudah berkumpul di meja makan, melahap sarapan yang pastinya dibuat oleh tangan wanita luar biasa mereka. "Pah, hari ini kita mau kemana?" tanya Bumi saat sudah menggeser piring kosongnya. Maunya kemana? Reza balik bertanya. Di penghujung minggu memang biasa untuk mereka keluar rumah meski hanya makan malam di luar. "Aku sama abang ke toko buku boleh?" pinta si tengah. Namun si bungsulah yang melirik ke arah Bumi. "Aku ikut," seru Cahaya. "Aku juga," Ai ikut menimpali. "Mama juga ikut ah." Tiba-tiba Melisa juga bersuara, membuat yang lain mengalihkan fokusnya kepadanya. "Tumben," ucap Langit. Lagi pengen keluar aja, lagi males main-main sama gajah," jawabnya. Dan Reza mempelototinya sambil menahan tawa. Pukul 11 keluarga bahagia itu sampai juga di sebuah toko buku terbesar dan terkomplit di kota. Tempat itu menjadi surganya para buku-buku dan penikmat dunia halu karena banyaknya novel bestseller yang terdapat di sana. Dengan langkah cepat, tentu Cahaya langsung menarik mamanya menuju rak deretan novel yang ingin ia beli sesuka hatinya. "Kamu dibaca semua nggak sih, Dek?" tanya Melisa saat si bungsu memasukkan beberapa buku ke dalam keranjang yang dia bawa. "Baca dong, Mah," sahutnya masih sibuk memilih dan memilah. Reza hanya duduk di sofa yang disediakan untuk menunggu dengan secangkir kopi yang sudah dia pesan. Ai melipir ke bagian rak yang banyak bersusun rapi buku otomotif dan sejenisnya. Kecintaannya pada dunia balap dan motor semakin menjadi setelah remaja. "Udah ketemu?" tanya Langit. Bumi mengangguk sambil tersenyum. Dua tangannya memperlihatkan dua buku besar incarannya. "Ya udah, kita ke Buna yuk," ajak Langit. "Abang gak beli apa-apa?" Langit menggelengkan kepalanya. "Udah banyak banget buku di rumah," jawabnya sambil terkekeh. Keduanya berjalan beriringan, menghampiri Melisa dan juga Cahaya. Namun, sesuatu terjadi. "Maaf, aku gak sengaja." Bumi bertabrakan dengan seorang gadis hingga buku yang mereka bawa harus berserakan di lantai. "Maaf ya ampun," ucapnya lagi sambil membereskan buku-buku tersebut. "Enggak apa-apa, kita sama-sama saling gak lihat tadi," sahut Bumi sambil tersenyum. Keduanya kini sudah berdiri berhadapan. Ada raut rasa bersalah jelas di wajah gadis itu. "Ayo Kak," suara Langit membuyarkan tatapan intens keduanya. "Ah, iya." Langit mengangguk sopan kepada gadis tersebut sebelum akhirnya berjalan lebih dulu. "Aku duluan ya," pamitnya. "Iya, hati-hati," balas Bumi. Remaja tampan itu menatap punggung gadis berambut hitam legam itu dengan sangat serius, sampai akhirnya ia pun sadar saat namanya dipanggil oleh air. "Bu!" Bumi mengangguk, namun siapa sangka dia tidak sengaja menemukan sebuah kalung putih yang sangat cantik berliontin sebuah nama. Ya, nama yang lucu. Mungkin dia anak bungsu kayak Caca.
Gumamnya pelan dengan senyum di ujung bibirnya yang merah alami. Akan aku simpan, mungkin lain kali bertemu lagi. Entah kenapa, dia berharap dan mengatakan itu sambil menyimpan kalung tersebut di saku celananya. Lama banget deh gerutu Ai saat adiknya itu mendekat. Reza menyerahkan sebuah kartu pada Bumi untuk membayar semua buku yang sudah dipilih anak-anaknya. Entah berapa buku yang dibeli Cahaya karena satu keranjang penuh dengan novel kesukaannya. Kamu mau beli apa? Bisik Reza saat menunggu Bumi dan Langit melakukan transaksi di kasir. Gak mau apa-apa, semua masih ada di dapur, jawab Melisa polos apa adanya. Keluar dari toko buku, semuanya kembali ke mobil untuk melanjutkan makan siang. Pilihan kali ini tentu rumah makan lesehan seperti biasanya. Keluarga konglomerat itu lebih suka makanan lokal dibanding harus makan di sebuah restoran bintang 5. Gak kenyang? Itulah yang selalu dikeluhkan saat perut bersama berasa kurang dimanjakan. Kakak mau ini juga. Tunjuk si sulung seperti biasa. Semuanya sudah hafal dengan kebiasaan buruk cucu pertama keluarga Rahardian itu, memesan semua menu lauk yang ia sukai tanpa nasi. Aku mau ini aja, ucap Bumi kepada pelayan yang masih mencatat pesanan kakaknya. Abang mau apa? Tanya Cahaya kepada Langit. Samain aja sama kamu deh, jawabnya. So sweet, goda air sambil tertawa. Abang tuh gak punya pendirian, nanti adek nyebur juga abang ikutan nyebur. Ejekan Ai di depan mama dan papanya kadang membuat Cahaya harus ikhlas menahan marah. Kenapa Ai meledek? Karena dia tahu tangan adiknya sedang digenggam oleh Langit di bawah meja. Awas ya, ancam si bungsu dengan sorot mata mematikan. Mas Reza pesan apa? Melisa mencoba mengalihkan pertengkaran si sulung dan si bungsu. Aku mau sop iga aja, kayaknya seger banget. Kamu mau apa? Reza balik bertanya karena istri tercintanya itu belum memilih menu makanan untuknya sendiri. Aku berdua aja nanti sama kakak, paling juga kakak gak habis. Melisa tetap seorang ibu dan wanita biasa, walau dia ditakdirkan menjadi istri dari seorang pengusaha kaya raya terkenal di negeri ini, dan tentunya juga menjadi seorang ibu yang sudah berhasil melahirkan dan mendidik 3 orang anak, para pewaris harta kekayaan keluarga Rahardian Wijaya yang tidak sedikit tentunya. 3 remaja yang usianya masih belia namun sudah memiliki harta yang luar biasa. Nanti suapin ya mah, pinta Ai dengan manja. Iya, tapi pakai sayuran, oke? Ai langsung memutar bola matanya malas. Jangankan memakan, mendengar kata sayur saja membuat dia jengah dan ingin muntah. Biar sehat kak, goda Bumi dengan senyum mengejek. Aku udah sehat lahir batin, sahutnya dengan nada jengkel. Ya Tuhan, berikan jodoh Air seorang dokter ahli gizi, biar dia tahu pentingnya memakan sayuran. Semua orang langsung menatap ke arah Melisa yang berdoa dengan menadahkan tangannya. Namun setelah itu mereka semua tertawa bersama. Kamu harus jadi orang sukses kak, kalau mau punya istri ahli gizi. Reza malah justru menimpali. Ih, kakak mah apa aja lah, yang penting cinta mati sama kakak, gegah Air. Tapi nanti istrinya tetap sagu kan? Ejek Cahaya pada kakak sulungnya itu yang sangat-sangat playboy. Iyalah, istri mah 1 aja, seru Ai dengan sangat yakin. Kirain mau 7, sehari 1, Reza tertawa meledek anaknya. Atau mau 21, jadi sehari 3 kali, tambah Reza lagi yang mendapat cubitan dari Melisa. Mas, serem ujar istrinya membayangkan saja Melisa tidak sanggup. Aku maunya 1, tapi yang bisa sehari 3 kali, bisik Reza di telinga Melisa. Wanita itu langsung memelototinya dengan kaget. Langit hanya mengulum setiap orang-orang di sekitarnya. Itu melempar candaan. Entah bagaimana nasibnya jika 15 tahun lalu bukan Melisa yang menemukannya saat dia sendiri menangis histeris di pinggir jalan. Tangannya masih sibuk memainkan jari-jari Cahaya di atas pangkuannya bagai candu tersendiri, hal sepele yang bisa menenangkan hatinya. Keringetan terus sih deh, ujar Langit sambil mengusap telapak tangan Cahaya dengan tisu.
Iya, makin kesini makin banyak, Bang. Keluhnya Cahaya, selalu menikmati setiap langit menyentuhnya dengan sangat lembut. Obatnya dibawa nggak? Tanya Langit yang dibalas gelengan kepala. Air bangkit dari duduknya untuk pamit sebentar ke toilet sambil menarik-narik tangan Bumi. Ayo sebentar, ajaknya kepada sang adik. Enggak mau, udah gede juga ah. Bumi kekeh menolak ajakan air ke toilet. Rasa kenyang di perutnya membuat dia tidak ingin beranjak dari kursi. Yuk, sama abang. Langit yang gemas dengan perdebatan kedua adiknya itu akhirnya bangun karena dia melihat Reza justru malah sedang tertawa sambil memeluk istrinya dari samping. Usai makan siang, keluarga Reza meneruskan perjalanannya. Tapi kali ini Cahaya merengek ingin ke rumah kakek dan neneknya lebih dulu karena ada Mita di sana, anak sambung Anti Mira. Langit mengisi rasa bosannya dengan tidur di kursi belakang bersama Air yang heboh sendiri main game di ponselnya. Nanti nginep nggak? Tanya Melisa sambil menoleh ke arah belakang. Nggak tahu, abang mau ke panti kapan? Cahaya malah berbalik bertanya kepada Langit yang sudah menutup wajahnya dengan jaket Bumi. Abang, teriak Cahaya. Apa yang? Sautnya kaget, membuat Air langsung membungkam mulut Langit sebelum Reza sadar. Abang berisik nih, emang mau diturunin di tengah jalan sama papa? Ujar Ai. Langit yang bingung hanya diam saja, begitupun dengan Cahaya yang langsung mendelik ke arah Langit. Gak tahu diri banget, udah tahu pacaran ngumpet-ngumpet, gumam Bumi. Reza dan Melisa yang tidak sadar dan tidak mengerti apa yang diributkan anak-anaknya hanya mengangkat bahu mereka. Kita dikacangan ya, Rah? Kekeh Reza sampai tersenyum. Sampai di rumah mama dan papa semuanya langsung turun dari mobil. Anak-anak berhambuр masuk sambil meneriaki oma dan juga opanya dengan sangat keras. Opa, kakak ganteng datang nih. Masih sama dan selalu sama. Sehat mah, Pah, sapa Reza kepada kedua orang tuanya sambil memeluk bergantian. Sehat sayang. Cahaya langsung menarik Mita menuju ke kamarnya meninggalkan semua orang yang masih berkumpul di ruang tengah. Amira di mana mah? Tanya Melisa, karena dia tidak melihat adik iparnya itu keluar. Mungkin di kamar, suaminya baru datang dari Jepang. Jawab mama. Reza yang mendengar langsung menyinggungkan senyum jahatnya. Mas Reza mau kemana? Ke atas bentar. Sahutnya tetap melangkah. Dia sedikit berlari menaiki tangga sampai dia berhenti di depan sebuah pintu bercat putih gading. Woi, adek gue lagi diapain? Keluar loh. Reza dengan isengnya menggedor pintu kamar adiknya yang tertutup rapat sambil berteriak meminta Riko keluar. Jerit Reza saat Melisa menjewer telinga sambil menariknya ke dalam kamar mereka. Sakit, Rah? Keluhnya sambil mengusap telinganya sampai merah. Kebiasaan, suka gangguin adek kalau lagi ada suaminya. Reza mendengus kesal lalu melempar tubuhnya ke tengah kasur sambil mengumpat dalam hati. Ceklek. Dek, abang pulang ya. Pamit Langit kepada Cahaya saat dia membuka pintu kamar Mita. Cahaya mengernyitkan dahinya bingung. Kok pulang? Kenapa? Tanya Cahaya. Dia langsung menghampiri Langit yang masih berdiri di ambang pintu. Iya, abang gak nginep. Besok langsung berangkat ke sekolah dari panti. Enggak, abang harus nginep. Kan bisa hari Senin kita berangkat bareng. Rengeknya dengan memegangi tangan Langit. Abang ada perlu nanti malam, gak apa-apa ya? Jelas Langit. Apa? Kok aku gak tahu? Abang mau ke rumah temen abang. Abang lupa ada janji sama dia. Cahaya langsung merengut tidak suka. Ya udah, ada ikut kalau gitu. Langit tahu apa yang dipikirkan oleh gadis cantiknya itu. Mau, jawabnya senang. Langit langsung menarik tubuh Cahaya dalam pelukannya, mencium pucuk kepalanya berkali-kali. Abang sayang kamu. Gumamnya pelan, namun masih bisa didengar dengan jelas oleh Cahaya. Aku juga sayang abang, sayang banget. Balasnya sambil mengeratkan pelukannya. Setelah bersiap dan meminta izin, kini Langit dan Cahaya berjalan beriringan menuju garasi. Langit menoleh ke arah gadis cantiknya. Mau naik mobil apa naik motor? Tanya Langit.
Motor aja? Seru? Langit mengangguk. Dia mengambil satu helm berwarna merah muda, lalu dipakainya di kepala Cahaya. Tak lupa, dia juga merapikan jaket yang dikenakan Cahaya agar angin malam tidak menusuk tulangnya. Udah, let's go, seru Langit menyalakan mesin motor Matic yang biasa dipakainya. Keduanya membelah jalan ibu kota yang begitu ramai di malam hari. Lampu-lampu jalanan yang berjejer terang ditambah dengan lampu kendaraan yang berjalan lambat merayap. Cahaya memeluk erat pinggang Langit, menaruh dagunya di atas bahu pemuda yang amat disayanginya itu sedari tak kecil itu. Masih jauh nggak? Tanya Cahaya. Deru nafas gadis itu sangat terasa di telinga Langit. Habis lampu merah depan, ada kompleks, terus nyampe deh. Cahaya mengangguk. Dia ikut memperhatikan jalan di depannya meski suara klakson sangat mengganggunya. Langit menepikan motornya saat sampai di sebuah rumah dengan pagar sebatas dada. Dia turun lalu menghampiri satpam yang berdiri di balik pagar tersebut. Malam Pak, Dikanya ada? Tanya Langit. Dan Dika keluar, semuanya lagi ke rumah sakit, neneknya masuk UGD, jawab satpam tadi. Langit terdiam sejenak, lalu mengangguk paham. Ya udah, saya pamit Pak. Ucap Langit berpamitan, kemudian kembali ke motornya dengan Cahaya yang duduk di atasnya. Teman kakak nggak ada, kita pulang ya. Cahaya menggelengkan kepalanya. Rugi untuknya hanya keluar sebentar dengan Langit. Aku mau jalan-jalan bang, pintanya dengan mengedipkan matanya dengan manja. Oke, kita main. Langit kembali menjalankannya dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan tanpa arah dan tujuan. Maaf, abang belum bisa bahagian kamu, Ca. Doakan abang bisa mempertahankanmu hingga akhir.